Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai program pendidikan anak usia dini. Sebelumnya, kelompok 9 beranggotakan saya sendiri, Putri Miranti, sebagai moderator, dan dua rekan saya, Larasati dan Niken Alianda. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai pengertian daripada program pendidikan anak usia dini. Merujuk pada program pendidikan anak usia dini, alangkah baiknya saya menjelaskan dulu apa itu pengertian dari pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Pendidikan anak usia dini adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 perkembangan, yaitu agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahapan-tahapan perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui anak usia dini, seperti yang tercantum dalam Permendikbud 137 tahun 2014 tentang standar nasional PAUD, atau sekarang digantikan oleh Permendikmas 58 tahun 2009. Rentangan anak usia dini ini menurut pasal 28 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 ayat 1, yaitu adalah 0 sampai 6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun ilmu PAUD dan penyelenggaraan di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0 sampai 8 tahun, yaitu pada masa Golden Age atau masa keemasan. Ruang lingkup PAUD ini yaitu diantaranya 0 sampai 1 bayi 0 sampai 1 tahun, yang kedua balita 2 sampai 3 tahun, kelompok bermain 3 sampai 6 tahun, dan sekolah dasar kelas awal 6 sampai 8 tahun. Yaitu materi selanjutnya tentang pengertian daripada program pendidikan anak usia dini. Program pendidikan anak usia dini ada 3. Yang pertama, taman kanak-kanak, yaitu salah satu bentuk pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 4 sampai 6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak anak siap memasuki pendidikan selanjutnya. Yang kedua, yaitu pengertian dari kelompok bermain atau KB. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan non-formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2 sampai 4 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Dan yang terakhir yaitu TPA atau tempat penitipan anak. Tempat penitipan anak ini adalah layanan pendidikan dilaksanakan pemerintah dan masyarakat bagi anak usia 0 sampai 6 tahun sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya bekerja. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi tentang program kegiatan pendidikan TK, KB, dan TPA, yaitu yang akan disampaikan oleh Niken Alianda. Kepada Niken Alianda dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pada poin B, yaitu program kegiatan pendidikan TK, KB, dan TPA. Yang pertama ada program kegiatan pada pendidikan TK. Adapun fungsi pendidikan TK adalah untuk mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak, mengenalkan anak dengan dunia sekitar, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi, mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki anak,
menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Program kegiatan belajar pada tingkat TK meliputi bahan-bahan pembelajaran yang dapat dicapai melalui tema yang disesuaikan dengan lingkungan anak dan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kemampuan yang hendak dikembangkan. Biasanya, dalam memudahkan pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar, anak-anak TK dikelompokkan menjadi 2 kelompok belajar, yakni kelompok A yang terdiri dari anak berusia 4-5 tahun dan kelompok B untuk anak berusia 5-6 tahun. Jumlah hari dan layanan pada taman kanak-kanak dilaksanakan minimal 5 hari setiap minggu dengan jam layanan minimal 2,5 jam. Tema yang dipilih hendaknya tema-tema yang menarik dan menantang dan bermakna bagi anak. Untuk memenuhi kriteria tersebut, sebaiknya tema itu berkaitan langsung, ada kaitannya dengan diri anak, sesuai dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994 telah menetapkan berbagai macam tema untuk membantu para guru TK dalam melaksanakan program kegiatan bagi anak-anak TK. Dan juga tidak menutup kemungkinan bagi guru untuk mengembangkan tema-tema sendiri. Adapun tema-tema tersebut sebagai berikut. Pertama, tema aku, yang kedua tema keluargaku, yang ketiga tema rumah, yang keempat tema sekolah, yang kelima tema makanan dan minuman, yang keenam tema pakaian, yang ketujuh tema kebersihan, kesehatan, keamanan, yang kedelapan tema binatang, yang 9 tema tanaman, 10 tema kendaraan, 11 tema pekerjaan, yang 11 tema rekreasi, 13 tema air dan udara, yang 14 tema api, 15 tema negara, 16 tema alat komunikasi, 17 tema gejala alam, yang 18 tema matahari, bulan, bintang, dan bumi, 19 tema kehidupan kota, desa, pesisir, pegunungan, yang ke-20 tema panca indera. Nah, selanjutnya ada program kegiatan pendidikan kelompok bermain KB. Yang pertama adalah kelompok bermain adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2-4 tahun. Sasaran KB adalah anak usia 2-4 tahun dan anak usia 4-6 tahun yang tidak dapat dilayani di TK. Maksudnya adalah setelah melalui pengkajian dan mendapatkan rekomendasi dari pihak yang berwenang. Nah, selanjutnya layanan program kelompok bermain KB. Materi belajar pada usia dini dalam kelompok belajar dibagi dalam 2 kelompok, yakni materi pada anak usia lahir sampai dengan 3 tahun, yaitu yang pertama pengenalan diri sendiri, yang kedua pengenalan perasaan, yang ketiga pengenalan tentang orang lain, yang keempat pengenalan berbagai gerak, yang kelima mengembangkan komunikasi, yang keenam keterampilan berpikir. Selanjutnya materi untuk anak usia 3-6 tahun meliputi yang pertama keaksaraan, kedua konsep matematika, ketiga pengetahuan alam, dan yang keempat pengetahuan sosial, kelima seni, yang keenam teknologi, yang ketujuh keterampilan proses mencakup pengamatan dan eksplorasi. Selanjutnya adalah program kegiatan pendidikan tempat penitipan anak atau TPA. Tempat penitipan anak atau daycare adalah sarana pengasuhan anak dalam kelompok, biasanya dilaksanakan pada saat jam kerja. Daycare merupakan upaya yang terorganisasi untuk pengasuhan anak-anak di luar rumah mereka selama beberapa jam dalam satu hari, bila mana asuhan orang tua kurang dapat dilaksanakan secara baik. Jadi TPA adalah lembaga sosial yang memberikan pelayanan kepada anak-anak bayi di bawah 5 tahun atau balita yang dikhawatirkan akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan karena ditinggalkan orang tua atau ibunya bekerja. Nah, ada kelebihan dan keuntungan dari TPA ini. Pertama ada keuntungannya, yaitu lingkungan lebih memberikan rangsangan terhadap panca indera. Kedua, anak akan memiliki ruang bermain. Ketiga, anak lebih memiliki kesempatan berinteraksi. Yang keempat, anak-anak akan mendapat pengawasan. Selanjutnya, pengasuh adalah orang dewasa yang sudah terlatih.
Selanjutnya, tersedianya beragam peralatan rumah tangga, alat permainan, program pendidikan dan pengasuhan, serta kegiatan yang terencana. Selanjutnya, tersedianya komponen pendidikan seperti anak belajar mandiri, bertemu dengan dan mendapatkan kesempatan mempelajari berbagai keterampilan. Nah, selanjutnya ada beberapa kelemahan dari TPA. Yang pertama adalah pengasuhan yang rutin di TPA kurang bervariasi. Yang kedua, anak-anak ternyata sering kurang memperoleh kesempatan untuk mandiri atau terpisah dari kelompok. Yang ketiga, sosialisasi lebih mengarah pada kepatuhan daripada otonomi. Yang keempat, para orang tua cenderung melepaskan tanggung jawab mereka sebagai pengasuh kepada TPA. Yang keenam, kurang diperhatikan kebutuhan anak secara individual. Yang keenam, berganti-ganti pengasuh seringkali menimbulkan kesulitan pada anak untuk menyesuaikan diri dengan pengasuh. Yang ketujuh, anak mudah tertular penyakit dari orang lain. Nah, baiklah, sebanyak itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Niken. Selanjutnya untuk materi tujuan kegiatan program pendidikan anak usia dini yaitu TK, KB, dan TPA yang akan disampaikan oleh Larasati. Kepada Laras, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai tujuan kegiatan program TK, KB, dan TPA. Nah, yang pertama itu ada tujuan kegiatan program Taman Kanak-kanak atau biasa disebut TK. Yaitu ada 3 tujuan. Yang pertama, membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi maksudnya di situ program ini dapat membangun landasan bagi berkembangnya potensi pada anak didiknya. Selanjutnya berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, yang kedua yaitu ada mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial pada masa usia emas, pertumbuhan dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan. Dan yang ketiga di sini tujuan dari TK ini yaitu membantu peserta didik dalam mengembangkan berbagai potensi baik fisik maupun psikis yang meliputi nilai-nilai agama dan moral, sosial emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, dan fisik motorik untuk siap memasuki pendidikan dasar. Jadi tujuan dari TK ini salah satunya membantu peserta didik agar mampu mengembangkan baik itu aspek kognitif, motorik, dan sosio emosional anak. Dengan dikembangkannya sikap tersebut dapat membantu anak mempersiapkan diri untuk masuk ke jenjang sekolah dasar. Nah, yang kedua itu ada tujuan kegiatan program kelompok bermain atau biasa disebut KB. Tujuan dari kelompok bermain itu mengembangkan kemampuan dasar dan pembentukan perilaku melalui pembiasaan pada anak usia dini, prasekolah, kemampuan dan dasar meliputi daya cipta atau kreativitas, kemampuan berbahasa dan berkomunikasi, daya pikir atau kecerdasan, serta keterampilan yang meliputi motorik halus dan jasmani motorik kasar. Atau lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan dari kelompok bermain dibagi menjadi dua, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Nah, di sini dijelaskan tentang tujuan khusus dan tujuan umum. Yang pertama itu ada tujuan umum dari kelompok bermain, yaitu membantu meletakkan dasarnya ke arah pengembangan sikap dan pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didiknya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk melakukan pertumbuhan serta perkembangan di masa selanjutnya. Yang kedua yaitu ada tujuan khusus.
Tujuan khususnya yaitu menambah pembendaharaan kata untuk berkomunikasi, yaitu menambah pengetahuan anak dalam berkomunikasi dan mampu mengungkapkan pendapat pada orang lain. Pengembangan daya pikir atau kecerdasan. Nah, pengembangan daya cipta atau kreativitas mengekspresikan diri melalui daya ciptanya atau menciptakan suatu kreasi. Pengembangan perasaan atau emosi. Nah, pada masa ini emosi anak itu berkembang dengan sendirinya, ya, dan selanjutnya mengembangkan disiplin mengenal dirinya dan orang lain. Pengembangan kemandirian, melayani dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ anak juga dilatih untuk agar dapat hidup mandiri. Selanjutnya di sini ada tujuan dari TPA atau bisa disebut dengan tempat penitipan anak. Memberikan layanan kepada anak usia 0-6 tahun yang terpaksa ditinggal orang tua karena pekerjaan atau halangan lainnya. Yaitu yang maksudnya di sini seseorang memberikan suatu layanan kepada anak yang berusia 0-6 tahun karena anak tersebut ditinggal oleh orang tuanya yang bekerja atau ada keperluan lain. Nah, selanjutnya yaitu memberikan layanan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, serta hak untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Jadi, di dalam TPA tersebut, disitulah anak bisa mengembangkan lingkungannya dari sebelumnya dan mengembangkan sikap sosialnya terhadap anak-anak lain. Nah, di sini juga ada prinsip umum pendidikan anak usia dini. Yang pendidikan anak usia dini yang diterapkan dalam program TPA didasarkan atas prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu ada berorientasi pada kebutuhan anak. Yang kedua, sesuai dengan perkembangan anak. Yang ketiga, sesuai dengan keunikan setiap individunya. Dan yang keempat, kegiatan belajar dilakukan melalui bermain. Selanjutnya, anak belajar dari yang konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari gerakan ke verbal, dan dari diri sendiri ke sosial. Yang keenam itu ada anak sebagai pembelajar aktif. Selanjutnya, anak belajar melalui interaksi sosial. Jadi, anak dapat belajar melalui interaksi sosial yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Selanjutnya, menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar, merangsang munculnya kreativitas dan inovatif, mengembangkan kecakapan hidup anak, menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya ada anak belajar sesuai dengan kondisi sosial budayanya. Dan yang terakhir yaitu melibatkan peran serta orang tua yang bekerja sama dengan peran para pendidik pada lembaga PAUD. Nah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Laras. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.